Mau nggak mau kan kita yang ngajar itu sebetulnya yang ingin dicapai itu namanya capaian pembelajaran gitu kan. Di akhir ini semua gitu kan, akhir semester kayak apa segala macam. Kita tuh ingin mencapai apa gitu kan. Kayak bimbel misalnya ingin menguasai matematika yang sampai mana gitu. Dan penguasaannya tuh apa? Misalnya aplikasi atau menganalisa atau mengevaluasi gitu kan. Nah, itu dulu yang bisa dipegang eh, gimana caranya sekalipun kita udah koprol bolak-balik ini, si capaian pembelajaran itu tetap tercapai. Apakah dengan memberikan tugas sampai anaknya mau muntah atau enggak gitu kan. Itu pertama. Kedua, materi ajar kita itu udah bisa apa nggak diakses itu loh secara virtual gitu kan. Jangan-jangan selama ini belum bisa nih gitu kan. Terus rencana pembelajaran kita yang udah kita susun kan harus diubah ya gitu kan. Nah, diubahnya itu di mananya? Apakah di materinya A, B, C harus diubah? Atau misalnya berikutnya, tugasnya yang kita mesti atur. Kemudian prosesnya adalah misalnya, prosesnya itu perlu kayak video call begini, atau kirim dulu materi lalu kita diskusi, gitu kan. Ya, kemudian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memang terkait dengan si tugas itu. Tugasnya kemudian apakah tugasnya jadi individual, apakah tugasnya kelompok. Nah, kalau tadi kan problemnya adalah eh, anak-anak jadi enggak kayak enggak apa ya, nggak bisa napas. Tugas lagi, tugas lagi, tugas lagi, tugas lagi. Karena sebenarnya si gurunya kan biasanya kalau kita datang anaknya duduk diam, gurunya ngomong cacat 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 gitu kan. Itunya jadi hilang. Terus diharapkan kalau belajar mandiri itu apa yang disampaikan lewat ceramah itu bisa tercapai. Ya bisa enggak sih, jujur aja gitu kan. Kayak misalnya aku deh nih mata kuliahku. Mata kuliahku tuh metode observasi dan wawancara nih gimana coba observasi dan wawancara tiba-tiba di virtual kan tapi kan alamak jangan gitu kan. Kayak tadi misalnya matematika atau misalnya mata kuliah lain psikometri misalnya atau mata kuliah konstruksi alat tes gitu kan. Gimana caranya? Kita mau nggak mau harus balik lagi ke si capaian pembelajaran itu. Kita mau apa? Apakah itu harus dimodifikasi? Melihat kondisi ya mau nggak mau harus dimodifikasi. Tapi sampai di mana dan sampai di tingkat mana kita bisa modifikasi. Misalnya, aku contohkan aku aja. Capaian pembelajaran mata kuliah metode observasi wawancara, bisakah dicapai dengan cara wawancara online? Ya bisa-bisa aja sih ya, gitu kan. Bisakah sih tadi pelajaran matematika itu dicapai dengan cara bikin tugas? Saya bisa nggak? Saya bisa nggak? Gitu kan. Kalau nggak tercapai mau nggak mau kita harus istilahnya diturunin sedikit, mau nggak mau gitu kan. Kalau misalnya tadi capaian pembelajaran mau sampai evaluasi misal atau sampai membuat gitu. Tapi kita nggak bisa punya akses pada lab misalnya, ya harus diturunin sedikit gitu kan. Itu kan kondisinya seperti ini. Materi ajarnya juga harus disiapkan. Tadi kan kita mungkin tahunya materi ajarnya tuh ada buku, lalu nanti si dosennya nyoret-nyoret-nyoret-nyoret di depan pakai pakai whiteboard. Whiteboard sebenarnya bisa sih pakai pakai virtual gitu kan, bisa juga. Tetapi si gurunya mungkin juga harus berusaha juga gitu untuk pakai ya, secara whiteboard pakai online gitu kan. Intinya ada satu dua tiga. Ini enam itu yang mesti tiba-tiba dikoprol jungkir balik jadi memang nggak semudah food gitu tapi semuanya gitu kayak kita bisa make sure nggak capaian pembelajaran ini materi kita siap nggak rencana pembelajaran tadi minggu satu minggu dua minggu harus diubah nggak tugasnya harus diubah itu memang memang istilahnya pada si guru atau dosen dia koprolnya 6 kali gitu kan untuk supaya besok harus sudah jadi gitu kan oh tidak gitu ya itu memang kebingungan itu memang terjadi jadi mungkin kalau apa ibu-ibu di rumah kok nih jadi begini. Dan kadang-kadang kan kita suka lihat tuh kalau di sosmed tuh yang soal cerita yang dibikin kayak sekejap mata gitu kalau guru harus sekolah guru adalah tanaman guru gitu-gitu lah gitu kan itu pasti aku mikir nih pasti gara-gara disuruh buru-buru bikin soal pilihan ganda karena udah nggak ada akal aja deh gimana caranya memang repotnya di situ
kalau boleh kita kembali ke ini capaian pembelajaran, jadi kayak misalnya guru atau dosen itu dia itu mematok dulu gitu kan. Dia ingin di akhir ini semua itu ada di mana. Kalau kita ngelihat ke slide itu ada remembering misalnya. Remembering itu yang bawah. Jadi ingat aja. Misalnya perang di Ponorogo tuh tahun berapa gitu. Ingat aja gitu kan. Tapi Pak kita pengen ingat doang. Mungkin kita pengennya understanding. Jadi si siswa itu bisa jelasin dan bisa menerapkan, applying, analyzing sesuatu itu bisa dipecah-pecah lalu diubah jadi tabel, diubah jadi diagram, diubah jadi poster, diubah atau bahkan dia mengevaluasi. Ada satu praktek misalnya manajemen komunikasi krisis gitu kan ketika saat COVID ini, lalu dia evaluasi bagusnya apa, cocokkan dengan teori apa gitu. Atau dia bahkan bikin oke, gini loh bentuk kampanye, gini loh bentuk wawancara gitu. Nah, yang kalau di tengah kebingungan ini semua mungkin baik juga Mbak Julia tanya juga gitu misalnya oke, ini sebenarnya kita tuh kepengennya di mana sih gitu kan, supaya kita sama-sama bisa bersinergi gitu kan. Kalau misalnya kita tahu capaian pembelajaran pengen sampai evaluasi, berarti kita harus ada sesuatu kita nilai, maka mungkin yang di rumah juga tahu gitu kita mesti ngapain gitu kan. Kalau yang di rumah bingung juga dia bisa mengakses, oke kita mungkin kita WhatsApp susah juga gitu, harus ada sesi virtualnya juga seperti ini, ada sesi video call-nya juga seperti ini. Yang jelas kita harus sama-sama sadar kita tuh menaruh capaian pembelajaran di mana. Ya misalnya mata kuliahku, aku naruhnya di apply. Jadi ada teori dan prinsip untuk melakukan observasi dan wawancara. Mereka mesti bisa aplikasi. Caranya apa? Wawancara. Lalu kalau udah diwawancara, dia jelasin pakai presentasi. Bisa nggak itu dibuat wawancara virtual? Oh ya masih bisa ya, gitu kan. Modanya aja diubah. Bisa nggak dia presentasi pakai YouTube? Ya bisa sih, gitu kan, masih tercapai juga. Bisa nggak dia kirim PPT lalu dia pakai voice over? Ya bisa sih, gitu kan. Atau aku pengen lebih tinggi lagi evaluasi. Dari hasil wawancara itu aku evaluasi apakah kompetensinya cocok. Bisa sih, pakai aja kirim Excel online lalu ini kompetensinya, lalu ini hasilnya, lalu dia bisa sih gitu kan. Ketika kita tahu dengan jelas kita mau ngapain, semua alat-alat itu masih bisa diganti. Mungkin kita duduk bareng tadi ya rembukan, kita ganti dengan grup chat. Grup chat itu pakai satu aplikasi yang memang tersedia. Jadi kita mesti lihat dulu kita mau nyampainya apa, dan kalau ini cara mencapainya itu masih bisa diubah, ya mau mau diubah gitu. Tapi kita lihat dulu kita mau apa. Dan kalau misalnya katakanlah sejujurnya capaian belajar itu jadi ketinggian, ya mau nggak mau kita harus adjust juga sih. Nah, ada kalau bisa di dasarnya 3 sih. Mau kita bersama-sama ada di pada waktu yang sama seperti kayak ini nih video call, itu sinkronis gitu kan. Kita bisa nge-sync. Kalau sama-sama nggak ngerti kita bisa tahu sama-sama. Atau juga bisa tidak pada waktu yang sama. Biasanya ini persoalan bandwidth tadi seperti Mbak Ratika sampaikan. Kalau udah bandwidth ya susah ya gitu kan. Kalau bandwidth tuh ketemu bareng-bareng susah nggak bisa. Oke, berarti mungkin salah satu komprominya adalah kombinasi. Jadi kita kirim dulu materi, lalu kita pada saat yang sama kita ketemu bareng-bareng, kita diskusi. Oke, kita lihat lagi kondisi bandwidth. Bisa nggak kita ketemu secara video, atau bisa nggak kita ketemu secara audio, atau bisa nggak kita ketemu secara teks gitu kan. Memang akhirnya di dalam keterbatasan ini, semakin banyak moda yang kita gunakan, semakin besar harapan kita untuk ini semua masih bisa terjadi gitu. Karena kalau katakanlah dia ambrol di sini, masih ada cadangan di sini. Ambrol di sini, masih ada cadangan di sini. Jadi kita masih harus segala macam dicoba itu, karena kalau gini gagal, masih ada lain. Kalau gagal, ini masih bisa ada cadangan lain. Kalau kita udah pengen bikin desain, kalau kita terpaku hanya pakai video aja, dan ketika itu mahasiswa nggak bisa mengakses, ya itu dia ya sama juga bohong sih gitu, nggak bisa gitu. Di satu sisi lain kalau misalnya udah nggak bisa, telepon aja, telepon gitu kan, kita janjian pada satu waktu kita nggak bisa, telepon gitu kan, itu pun masih bisa diupayakan, tapi emang semua pihak mesti berusaha keras. Nah, ini yang Ada keluhannya. pertanyaan, boleh?
Ada pertanyaan dari Mbak Wina. Mbak Wina mau langsung disampaikan ke kita pertanyaannya? Nanti habis itu ada Ju tuh mau nanya. Kalau buat guru, jadi guru diapain gitu kalau dari Iya. Mbak Wina, silakan Mbak Wina. Mic-nya boleh, ntar. Oke. Aku punya 2 pertanyaan sih, Mbak. Yang pertama soal pencapaian pembelajaran. Jadi kalau menurut pengalaman Mbak Gita, secara umum, apakah memang target kalau kelas virtual itu memang harus lebih rendah daripada kelas tatap muka? Atau memang bisa sama aja gitu? Ya. Maksudnya apakah memang relatif lebih banyak yang kita bisa dapat di kelas tatap muka? Itu yang pertama. Yang kedua, soal durasi kelas online, aku ngebayangin kalau kuliah 3 SKS kan berarti 2,5 jam efektif ya. Itu bisa nggak sih? Karena kalau aku ngalamin sendiri, meeting online itu jauh lebih melelahkan kan ketimbang meeting tatap muka. Itu aja sih dulu. Kalau yang si capaian pembelajaran nggak harus selalu diturunin sih. Kan kita misalnya tadi kita setting katakanlah di aplikasi, kita ingin menerapkan wawancara, itu bisa wawancara tatap muka, bisa wawancara online gitu kan. Jadi kata kerjanya menerapkan, to apply, itu nggak diturunin. Kalau kita lihat ke taksonomi Bloom, ini tetap di level applying gitu kan. Nah, analyzing ini kalau masih bisa dimigrasikan ke dalam virtual, bisa juga. Misalnya tadinya mau analisis kasus, lalu kasusnya dipresentasikan. Nggak bisa analisis kasus film aja juga bisa kan. Film sekarang bisa nonton di Netflix, lalu bisa kan ngambil dari analisis, bisa. Kalau evaluasi misalnya, evaluasi itu bisa dari apa yang kita gunakan. Tetapi yang penting gini, kita setelnya di mana. Kalau misalnya itu masih bisa dicapai, maka kita berusaha mencapai di titik itu gitu. Tapi kalau nggak bisa karena satu dan lain hal, mungkin ya turun. Tapi bukan berarti kita pindah ke, ini lebih karena situasinya keterdesakan soalnya. Karena mau nggak mau gitu kan, kita di tengah-tengah semester gini harus tetap deliver. Sebenarnya kalau kita belajar dari massive online open course misalnya, kalau katakanlah teman-teman itu ada yang ikut Coursera, edX, itu cara bikinnya mah jago gitu kan. Ada dramanya, ada situasi yang dianalisis, ada orang kasih ceramah, lalu ada soal, lalu ada peer evaluation. Itu kalau semuanya udah disiapin, nggak masalah. Problem sekarang itu kan lebih karena keterdesakan sih. Tapi di tengah keterdesakan itu supaya kita juga istilahnya tetap sehat mental, kita kunci dulu, kita tuh mau apa sih gitu kan. Nah, masih bisa tercapai nggak? Kalau nggak realistis ya udah gitu, kita turunin sedikit atau kita ganti caranya gitu sebetulnya. Gitu jadi sih. Lebih kayak cari media atau tools yang media, betul. Ya, kayaknya gitu ya. Mungkin targetnya nggak diturunin, tapi kayak how to mencapainya itu yang perlu kita cari ya. Biar. Iya, kalau misalnya kita maksain anak-anak untuk wawancara gitu kan, lah buset, kita malah membuat orang jadi terkena virus ya gitu. Ya udah wawancaranya online aja. Iya juga, bisa juga ya gitu kan. Tapi memang lain sih rasanya, tapi toh dia tetap harus menyusun daftar pertanyaan. Ya kan? Dia tetap kalau orang tanya jawab, dia mesti dengerin, mendengar aktif. Dia tetap harus probing gitu kan. Dia tetap harus menarik kesimpulan dari situ. Semua itu tetap bisa kok tercapai dengan segala macam keterbatasan gitu kan. Emang pasti kalau dibandingkan dengan wawancara langsung ya, iya dimensi observasinya mungkin yang akhirnya terkompromikan ya gitu kan. Karena yang bisa diobservasi cuma segini doang. Yang bahasa tubuh, apakah kakinya goyang-goyang gitu kan, biasanya kalau melihat semua kan gitu kan. Ya bagaimana lihat kakinya gitu, cuma segini doang. Ya udahlah ya, bagian yang itu kita mungkin harus temukan cara lain, tapi ya udah gitu kan. Paling enggak ada dari sekian banyak materi masih bisa tercapai sebagian. Ya mau nggak mau kita harus, kalau nggak bisa gila juga gitu ya, mengejar yang kita masih harus kejar gitu sih. Soal SKS dan durasi gimana Ki? SKS dan durasi benar, itu memang jadi tantangan banget. Jadi waktu saya itu mendeliver mata kuliah yang lewat online itu dipatoknya sama kayak SKS tatap muka. Sementara kalau tatap muka kita tuh kayak dapat energi juga sih sebenarnya kalau dari mahasiswa kan. Dapat energi, bisa break sebentar, diskusi kelompok gitu kan. Ini kan harus manggung 2,5 jam, melihatnya laptop gitu kan. Emang capek banget sih, capek banget.
sekalipun udah dibuat kayak lenong gitu segala macam, emang lebih virtual lebih capek gitu sebenarnya. Biasanya yang kita lakukan gini, yang penting kita jaga lapak, jaga lapaknya selama SKS itu gitu kan. 2 SKS itu kita tetap manteng, ready untuk dicolek gitu kan. Perkuliahannya bisa kita kirim dulu dress gitu kan. Nah, baca dulu gitu kan. Kita buka sesi diskusi yang ini, terus kita lalu ada yang mau tanya gitu. Tapi yang penting kita jaga di dalam jatah kita yang 2 atau 3 SKS, kita siap colek gitu kan. Mungkin kita nggak ngomong terus gitu, kita atau nggak usah chat terus, pegel juga bener ngechat gitu, itu capek juga. Tapi yang pasti kita memberikan agak waktu untuk napas, dan selama jatah kita SKS itu nggak perlu semua juga sih. Pada akhirnya dalam situasi kayak gini kita mesti milah juga ya, mana yang kritikal, mana yang enggak ya. Paling nggak minimumnya tercapai. Kalau di universitas itu minimumnya yang distandarkan undang-undang gitulah misalnya. Jumlah pertemuannya itu nambah 1 semester ya segitu. Kalau bisa itu ya jangan kurang. Tapi di dalam situ kemudian kita mungkin nggak semuanya ceramah gitu kan. Tapi harus ada ceramah, lalu diskusi, lalu kuis, lalu apa gitu, itu masih bisa gitu kan. Hal-hal itu yang mesti kita pikirin ini sih, mana minimumnya yang nggak boleh nggak tercapai gitu. Kalau bisa tetap tercapai gitu kan. Mana yang kita bilang oh ya udah ini yang ini nice to have aja lah gitu. Kalau lepas dari tuntutan SKS Mbak, kira-kira berapa lama Mbak yang paling efektif? Kan kayak SKS pun akhirnya kan dibuat pertemuan tuh 90 menit itu udah paling maksimal kan, maksudnya kalau tatap muka ya, dengan maksudnya dengan berbagai riset yang memang membuktikan kalau 90 menit itu udah maksimal deh orang bisa nyerap dengan optimal ya. Kalau virtual kira-kira berapa lama Mbak? Sejam doang? Kalau aku tuh tadi pagi mencoba masuk ke Coursera gitu kan, lalu melihat bagaimana video-video di mana ceramah itu diberikan. Durasinya cuma 1 menit 2 menit loh. Jadi 1 menit video, udah abis itu exercise, terus mereka mesti ngerjain tanya jawab sendiri atau ada bahan bacaan. Jadi videonya sendiri kalau lihat di Coursera sama edX 1 menit 2 menit, tapi beberapa. Dan itu self-paced, itu sih memang. Nah kita sayangnya namanya juga kopro mendadak ya, jadi kita nggak bisa bikin bite size yang lebih paripurna. Tapi memang berat, 90 menit berat. Pengalamanku memberikan kuliah segitu itu ampun, udah teler gitu kan. Kalau yang sekarang jalan tuh ya akhirnya 1 jam paling ya. 1 jam itu udah ada beberapa yang tanya dulu, break dulu, terus sebentar, lalu tanya jawab. Like every 15 minutes gitu sebenarnya. Yang berat tuh mata kuliah, terutama yang sekarang metode penelitian, yang 4 SKS gitu kan. Metode penelitian statistik inferensial, oh tidak, itu berat banget ya emang. Tatap muka aja nggak ngerti-ngerti. Gimana kalau virtual itu? Ya itu memang tantangannya memang di situ tuh. Karena kita emang belum siap gitu, nggak nyiapin untuk itu. Kalau kita mikir pelan-pelan nyiapin, itu mungkin lain sih. Kita bisa nyiapin exercise-nya, kita bisa nyiapin videonya, kita bisa nyiapin macam-macamnya. Ini memang situasi force majeure. Oke, thank you. Ada pertanyaan lain? Oke, dari Mbak Ju ada beberapa komen, terutama untuk jeda dari satu tugas ke tugas yang lain. Mungkin lo maju, kita maju dulu aja Git, karena kita akan bicara soal penilaian kan? Iya benar juga. Nanti kita balik lagi ke komennya Mbak Ju. Benar. Nah, ini kebetulan kita udah masuk ke yang rancangan tugas kan. Sebenarnya setiap dosen atau setiap guru gitu, emang waktu mulai semester pasti udah nyiapin sih. Dia nanti dapat tugas ini. Dia tiba-tiba kan koprol, jebrak gitu kan. Yang tadinya tugas kelompok kayak bisa jadi bikin tugas kelompok, tiba-tiba harus individual, tiba-tiba harus pilihan ganda gitu kan. Sebenarnya kan tadi tugas itu apakah harus dibombardir anak dapat tugas? Enggak sih. Karena lagi-lagi baliknya lagi ke capaian pembelajaran. Kita ingin apa gitu di situ gitu kan. Kalau misalnya tadi katakanlah kita ingin menerapkan, mengaplikasikan
dan tadi awalnya kita ingin mengaplikasikan dengan dia bikin paper 20 halaman dan karena ini semua jadi dia nggak bisa nggak sih dia tetap aplikasi tapi dengan cara bikin artikel 400 kata? Ya masih bisa sih ya. Teori diterapkan dikasih fenomena lalu dianalisis kan bisa gitu kan. Nggak harus tuh yang tadinya awalnya mungkin kita mau bikin paper 20 halaman gitu kan. Bisa nggak itu tetap tercapai tetapi dengan yang realistis gitu. Bikin artikel masih bisa. Bikin poster dengan menggunakan software yang ada tuh yang software desain ya. Bisa juga ya gitu sebenarnya. Dan menemukan rancangan tugas yang pas itulah memang sebetulnya tantangan dosen dan guru ya gitu kan. Banyak sekali kan dosen dan guru yang memang masih terikat dengan pola pembelajaran yang konvensional gitu kan, dan ketika dia harus berubah itu dia jadi nggak bisa. Tapi intinya sebenarnya capaian pembelajarannya, kalau capaian pembelajaran aplikasi harus kasih aplikasi itu gitu kan, dipaksakan dengan metode yang kita rancang sebelumnya. Kalau masih ada cara lain yang masih aplikasi juga pada dasarnya, ya mungkin bisa kali ya. Misalnya analisis gitu. Analisis haruskah dia ke perpustakaan, dapat kemudian perpustakaannya tutup lagi gitu. Tapi bisa nggak analisis pribadi lewat film? Sementara Netflix kita bisa nonton gitu kan. Kita bisa nonton di bisa juga sih kan, teori kepribadian misalnya. Bisa nggak pakai film? Ya bisa sih. Nggak harus pakai dia ke perpustakaan yang perpustakaan tutup kan. Bukan berarti itu that's the end of everything gitu kan. Menemukan pengganti-pengganti itu yang memang harus kreatif sih gitu. Memang yang beratnya pada masa krisis ini gitu kan. Si gurunya tuh tidak hanya menjadi beacon atau apa ya, obor pada saat penerangan dalam gulita gitu, dalam pendidikan dan pengajaran juga, tapi dia juga harus membantu menenangkan segala macam. Itu sementara dia sendiri mungkin juga kocar-kacir di rumah, harus ngajar dari rumah, harus ngajar dari gitu, memang itu. Nah, mungkin yang kita mesti lihat adalah kita punya materi ajar apa dulu. Apakah ada PowerPoint yang bisa kita share gitu lewat Google Drive? Adakah film yang kita bisa share lewat tautannya gitu kan? Apakah ada tersedia e-book ataukah jurnal, bisa e-jurnal? Dikumpulin aja dulu, ditaruh dulu, sebentar kita jelas. Oke, kita punya ini. Ada nggak hal-hal yang kita nggak punya? Oke, bisa kita dapatkan nggak? Kalau nggak ya udah cari alternatnya. Prosesnya tadi aplikasi misalnya. Aplikasi idealnya sih kita kayak gini kan. Ada kita ketemu sama-sama, kita bisa melakukan secara video gitu, karena memang lebih rich kan mediumnya kan, video gitu, kita bisa lihat ekspresinya, kita bisa dengar intonasinya, kalau kita bingung kita bisa langsung post nanya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya nggak bisa, bandwidth-nya nggak cukup ya video, ya mungkin kita ngikutin audio, mungkin bisa kali ya. Dan aplikasinya ada yang bisa pakai. Jadi sebelum ngasih materi hari ini tuh saya ikut satu webinar gitu kan, tentang bagaimana organisasi bisa menggunakan berbagai aplikasi ini. Dijelasin misalnya ada yang pakai Zoom kelebihannya ini, kekurangannya ini, pakai Slack, pakai Microsoft Word, pakai Microsoft Office 365, ada yang pakai Google Hangout gitu kan. Tapi memang pada terakhirnya itu yang disebutin si narasumber adalah akhirnya accessibility sih. Seberapa yang medium yang kita pakai itu bisa diakses. Kita boleh jadi orang jago banget gitu ya. Pakai ini, pakai itu, pakai itu. Terus bandwidth-nya cekak gitu ya, susah. Akhirnya kalau aku sharing, kita itu sebelum ini juga sempat rapat fakultas gitu kan. Kita jadi berbagi antar program studi gitu kan. Ada beberapa yang akhirnya pakai WhatsApp. Udah, emang bisanya pakai WhatsApp kok, gitu kan. Sejauh itu masih deliver dan kita masih bisa tektok gitu kan. Ada reaksi gitu kan. Ya udah pakai WhatsApp. Gitu, mau gimana gitu kan. Mau kita memaksain pakai Zoom dan segala macam dia nggak bisa, susah juga.
kayak misalnya aku kebetulan karena di dalam kantor kita pakai Office 365 itu kan. Di situ udah ada beberapa aplikasi. Itu pun aku buat 2 macam, sync sama async gitu kan. Pada saatnya aku ngajar aku tetap jaga lapak gitu kan. Tetapi sebelumnya itu aku udah kasih materi gitu. Jadi combo. Dan kombonya itu bisa ada materi dari YouTube aku taruh juga, ada materi PPT aku bikin juga, ada PPT yang aku narasikan, ada PPT yang aku udah buat baca aja. Terus mereka juga harus dibikin tugas dan aku lihat juga macam-macam. Akhirnya istilahnya segala macam digunakan karena dan selain itu juga saya mesti bikin sort of assignment kayak buddy system itu supaya kalau krisis gini kan kita harus tahu teman kita itu sama-sama ya kita kan mesti saling. Jadi aku mendesain pekerjaannya itu sehingga saling kait-mengkait. Harus ada buddy system. Mau nggak mau jadi kalau misalnya saya dapat laporan, wah si ini tuh nggak kuliah lagi. Dihubungin nggak bisa. Wah oke. Waduh gitu kan. Jadi saya bisa ngobrol sama dosen lain yang kemudian pembimbing akademiknya dia misalnya. Tolong dicek tuh kayaknya si ini jangan-jangan dia atau sakit kah atau nggak bisa mengakses kah, kalau bisa kita bikin juga interlocking juga gitu kan, nggak individu juga tetapi ada group worknya, tapi group worknya juga nggak terlalu dependen pada group work ya, tiap orang masih bisa selamat sendiri-sendiri kalau temennya nggak ada. Nah itu mendesain itu emang susah-susah gampang sih gitu kan. Kebetulan tadi saya punya background itu tadi semua tech savvy-nya tuh ada, terbiasa untuk mendadak dangdut itu bisa gitu kan. Nah, memang akhirnya sesama dosen juga akhirnya kita jadi kayak buddy system juga. Kayak misalnya, Mbak ini gimana caranya ya gitu kan. Oke, ini caranya, ini linknya, ini tutorialnya, itu kita juga harus saling membantu antar sesama pengajar jadinya gitu. Dan itu memang ya agak berat juga sih gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngajar sendiri kan gitu kan. Tadi yang terjadi ketika satu guru ngasih tugas itu adalah bisa jadi karena nggak ngesing dulu antara tim pengajarnya. Jadi ya masing-masing tuh udah kalut aja. Udah. Yang kacau si mahasiswa yang dia mendapat hamburan tugas dari dosen A, dosen B, dosen C, dosen iya loh gitu kan. Pada saat kalau kita ketemu ngajar biasa, kita masih bisa duduk bareng. Lo nugasin misalnya si Pri misalnya, mata kuliah pelatihan. Lo pelatihan, gue ada materi ini, kita nyekrup yuk. Jadi kita bisa sinkron. Nah kalau gini kan pada bingung ya gitu kan. Kita mesti ngecek juga dengan sesama tim kita sih gitu kan. Kalau di Prodi itu ada, kalau kita kan suka ngobrol juga kan. Kalau dia udah ngasih tugas banyak dengan deadline pada minggu ke-8, ada sih ini kenapa mahasiswa gue pada kemana ya gitu kan. Iya soalnya gue habis kasih deadline gitu kan kemarin. Oh pantes gitu kan. Jadi masih ngobrol antar pengajar itu juga memang kunci sih supaya nggak akhirnya semua orang berlimpah-limpah memberikan tugas. Pada akhirnya tadi balik ke capaian pembelajaran dan evaluasinya. Di dalam kalau kita kan konteks universitas itu sebenarnya sama juga SD juga gitu. Kita mau ingin mencapai apa? Outcome based education. Jadi mahasiswa mampu apa? Kayak misalnya tadi tugas materi wawancara, mahasiswa mampu mengaplikasikan. Maka kita bisa membuat project sebagai tugas. Ketimbang kita kasih soal dia mesti jawab, kita kasih soal dia jawab. Ya udah kasih satu project panjang aja di mana dia ngerjainnya juga bisa bernafas. Atau kita kasih presentasi di mana dia bisa kirim presentasi dia upload gitu. Jadi kita nggak harus ngabisin bandwidth di mana kita harus video conference gitu kan. Atau ujian biasa ada pertanyaan dan jawaban. Tapi memang ujian itu kurang fleksibel sih dibanding project based. Kalau aku boleh menyarankan akan lebih fleksibel dan adaptable lah gitu kan. Ketika kita bikin evaluasinya tuh bentuknya project gitu. Karena satu, nggak bisa dicontek ya kan. Kenapa
ini yang terjadi di sekolah anak tuh. Pembelajarannya lewat Google Classroom, wah ada keren nih ya. Bikin tugasnya tetap aja ditulis di atas kertas folio bergaris, terus foto dikirim lewat WhatsApp. Kan bingung dong, lah udah pakai keren-keren pakai Google Classroom, kenapa mesti pakai WhatsApp foto lagi pakai? Karena takut nyontek. Sementara kalau orang pada posting jawaban itu, dia belum tahu gimana cara memfilter supaya jawaban nggak oke gitu kan. Sekarang kalau kita pakai project, dia mau nyontek gimana gitu kayak misalnya tugas wawancara, dia mau nyontek gimana? Masing-masing harus bikin wawancara sendiri gitu kan, nggak bisa nyontek. Atau dia mesti bikin poster gimana cara nyontek ya gitu kan. Kan dia harus berkreasi sendiri gitu kan. Atau analisis film tapi semua orang harus milih film yang berbeda gitu kan. Ya nggak akan bisa nyontek juga orang filmnya beda-beda. Nah, project itu memungkinkan capaian pembelajaran tetap tercapai, nggak ada plagiarisme, tapi emang sih dosennya harus pegel sedikit. Tapi ya sebenarnya sejauh tugasnya nggak banyak gitu, tapi tugasnya mendalam, menurut gue sih itu lebih alternatifnya lebih baik sih.